Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani di episode kali ini adalah Clara Gopa dari Dua Semangka. Dua Semangka. Clara, informasi yang saya dapat, kamu sering melakukan ritual-ritual mistis atau justru mengundang ingin melihat makhluk halus. Iya benar. Seperti apa yang dilakukan? Banyak sih, kemarin juga aku ke bangunan bawah tanah juga di makam bifak karet itu juga aku nggak nemu apa-apa. Tujuannya ingin melihat. Aku itu justru pengen ketemu, pengen lihat gitu. Tapi nggak nemu sampai sekarang. Kalau ketemu untuk apa ya Mbak Clara? Ya hanya penasaran sih, pengen aja lihat gitu. Tapi aku sampai per detik ini nggak pernah lihat. Nggak takut tapi? Nggak takut? Ya nggak takut sih, cuman kalau muncul nggak ngerti lagi. Pernah nggak tapi mungkin nggak kelihatan ya, tapi terasa atau kerasukan? Terasa pernah, suara juga pernah. Suara. Cuman kalau lihat secara langsung tuh belum. Oke, pernah kerasukan? Pernah 2 kali. Itu apa yang terjadi? Aku ketika lagi berhalangan, lagi kotor kan. Lagi Juga nggak berhalangan? ngerti sih waktu itu di apartemen. Pas jatuhnya pas maghrib, pas azan maghrib. Pingsan, awalnya pingsan dari kamar mandi pingsan. Jatuh, terus sama manajer aku ditolong dong ke kamar. Terus lihat ini, udah dari situ aku udah antara ngantuk nggak ngantuk. Antara muka aku tuh ketika aku gini ada yang geser ke sini. Ketika aku gini ada yang geser ke sini. Dan itu udah mulai lepas kontrol udah. Sampai manajer aku itu aku tusuk pakai pensil di sininya. Itu karena kamu Iya. lakuin Mbak? Oke, tapi masih mau ngeliat? Masih mau lihat, aku penasaran, pengen lihat. Oke, kalau ingin melihat sih biasanya kita selalu menghadirkan partisipan yang kadang-kadang suka menghadirkan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, berikut ini yang akan hadir adalah seorang partisipan. Dia seorang laki-laki yang mengaku melakukan pesugihan siluman babi. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ridwan. Selamat malam Ridwan. Selamat malam, Mas. Boleh diceritakan pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya saat ini usaha. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya ingin bercerita perihal usaha saya, Mas. Siapa tahu aja dengan saya bercerita ini, banyak orang yang terinspirasi. Syukur-syukur Mas atau Mbaknya bisa untuk join ke saya. Maksudnya gimana nih? Cerita soal apa? Saya yang jaga lilin, Mbak dan Masnya yang ngepet. Hah? Ngepet? Ya, ngepet. Jadi maksudnya babi ngepet gitu? Ya, betul. Tujuan Anda datang malam ini untuk apa? Untuk menceritakan biografi saya, dari saya dihina orang sampai saya bisa punya usaha. Dihina oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang tidak Anda kenal atau? Keseluruhan, Mas. Orang yang mengenal saya maupun yang tidak mengenal saya menghina saya di jalan. Tetangga, saudara, dan yang lainnya. Yang jelas kalau kita miskin, orang pun gak ada yang bisa nolong kita, Mas.
Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana nasib Anda sekarang. Apakah bahagia? Bahagia? Kalau kategori saya saat ini, saya bisa menunjuk apa saya yang mau. Oke. Berarti Anda sudah mendapatkan apa yang Anda mau? Betul. Ingin lepas semuanya? Apa enggak juga? Kalau dilihat untuk melepas, kemungkinan tidak, Mas. Karena meraih kesuksesan seperti ini pun sulit, Mas. Saya harus bekerja berapa lama untuk mendapatkan ini semua. Oke, sebaiknya memang Anda ngobrol dengan sahabat kami. Anda ceritain semuanya. Baik. Mudah-mudahan sih bisa merubah pandangan Anda soal ritual yang biasa Anda lakukan ini. Dia adalah seorang sahabat kami. Dia seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ridwan mendiami rumah bernomor 14. Dia terlahir tanggal 4 Januari 1990. Sosok berhati baik dan lembut, namun dia tidak dapat menjaga ucapannya, sehingga banyak menyakiti orang lain. Saya melihat kegelapan mengelilingi kehidupannya. Dia seperti melebur dengan sosok yang haus darah. Saya mencium di sini bau jenazah dan bau darah yang muncul dari tubuh seseorang. Amis, anyir, dan pekat sekali baunya. Arwah gentayangan yang suka dengan darah, khususnya darah perempuan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Iya, selamat malam. Silakan duduk semuanya. Ridwan dengan tanggal lahir 4 bulan 1 tahun 90, nomor rumah 14. Ridwan sudah 4 kali menikah, bersekutu, dan punya ritual dengan siluman babi ngepet tepatnya. Dan ini untuk pesugihan, bahkan menggunakan anak sebagai tumbal. Istri tidak tahu sampai sekarang. Betul. Apa yang kamu lihat dari dia, Roy? Saya melihat makhluk berbentuk babi dan ada di dalam dirinya dia, bukan di belakangnya dia, tapi sudah menyatu dengan itunya apa? Jiwanya. Jiwanya. Saya melihat aneh banget loh di sini. Kayak babi, tetapi ada taringnya. Oh. Kau pernah dikasih lihat nggak? Pernah melihat langsung? Saat saya untuk menjalani ritual, itu harus bertapa. Dan saya bertemu dengan dia. Di mana dan bagaimana ritual dalam gua itu? Ritual di sana, saya selalu bertapa dan memandikan cermin itu dengan bunga 7 rupa dan memakai minyak itu. Cermin? Anda dapat cermin itu dari siapa waktu pertama kali? Saya diberikan oleh dukun tersebut. Oke. Dan dimandikan? Iya, betul. Setiap malam Jumat saya mandikan. Ini sosok babi yang saya lihat. Sosoknya mukanya orang, tapi bentuknya kayak babi. Jadi ini sebenarnya yang ngepet siapa ya? Yang ngepet itu saya, Mas. Ngepet sendiri, ngejagain sendiri. Oh, no. Tidak. Jadi? Saya ngepet dibantu sama istri saya. Oh, jadi istrinya udah tahu Iya, ya? betul. Istri saya yang jagain lilin tersebut dan menggunakan cermin tersebut. Jadi Anda yang jadi babinya gitu? Betul. Dan keliling? Betul. Istri Anda yang menjaga lilinnya? Betul. Ini sebenarnya babi ngepet adalah salah satu tokoh cerita legendaris pada tahun era 80-an, kemudian ke era 90-an ya. Babi
ngepet. Ini Itu seperti apa sih, Roy? seperti jadi konon kabarnya babi ngepet nih harus dijagain lilinnya, kalau enggak tiba-tiba dia nggak bisa balik lagi. Apakah itu betul? Iya betul, karena kita udah terpaku dengan perjanjian. Janjian. Kamu dengan siapa sih sebenarnya? Janji dengan dukun siapa sih sehingga kamu bisa jadi babi ngepet kayak gini? Ini kan sebenarnya kalau babi ngepet tugasnya ngapain ya? Ambilin duit orang ya? Betul. Kenapa nggak tuyul ya? Iya, kenapa pilihannya babi ngepet? Ya, karena babi ngepet itu lebih mudah. Jadi resikonya nggak terlalu besar menurut saya. Resikonya tidak terlalu besar. Justru resiko dibunuh di babi di dalam hutan itu lebih gampang dibunuh sih sebenarnya. Karena kita menggunakan lilin, Mas Roy. Jadi kalau lilin itu bergerak-gerak, kita pakai cermin, itu kalau kelihatan saya itu lagi dikejar-kejar warga di cermin itu. Oh, di cermin itu. Jadi langsung diiniin, saya udah menghilang, tidak dilihat lagi sama warga. Biasanya pulang jam berapa dan jam berapa? Saya operasikan awalnya di Jawa ya. Nah, di sana rata-rata kan bukan seperti di Jakarta atau yang lainnya. Jadi kita bisa sekitar jam 10 atau jam 11 pun bisa operasi. Itu saat lagi beroperasi sebagai babi ini, Anda ke rumah warga? Ya, kita kan kalau babi itu tinggal ngegesek rumah aja. Ngegesek di mana? Gesek, kita lewat lari, si babi itu lari kena samping rumah, udah uangnya laib. Oh, jadi hanya nempel ke rumahnya aja? Iya, seperti itu. Masa lempel gitu, uang laib. Tapi warga atau manusia biasa bisa melihat Anda, bisa melihat waktu Anda jadi si babi ini? Nah, kalau masalah bisa melihat atau tidaknya, namanya orang usaha pasti jangankan yang seperti ini ya, usaha yang lain pun ibaratnya kayak copet, jambret, itu pastinya itu ada waktu naasnya. Oh, waktu naas. Ada waktunya Apes gitu apes, ketahuan orang, itu permasalahan di situ. Nah, saat itu kita harus berhati-hati dan lihat sikon juga. Kalau kita ya tiap hari, kita ketahuan lah. Oh. Pasti berjaga-jaga lah. Kita diatur jadwal. Yang penting intinya kebutuhan di rumah minimal cukup dulu. Yang penting dapur ngebul gitu. Iya, Mau- betul. Mau tanya, Boleh, Silakan silakan. Clara. itu satu desa itu aja apa pindah-pindah dari desa ke desa gitu? Nah, awalnya saya di satu desa. Di satu desa itu saya itu berjalan itu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lama-lama warga resah dong. Terus banyak yang berronda dong. Resiko untuk saya. Saya bisa terbunuh di sana. Anda pindah ke tempat yang Saya lain? pindah karena saya udah punya uang, saya pindah, saya beli rumah di tempat lain. Seperti itu. Ini babi yang saya gambarkan ini sosok siluman babi ya. Emang dia biasa menjadi ini ya, Roy? Iya. Babi ngepet. Anda bawa nggak jimat-jimat yang benda-benda yang biasa Anda ritualkan itu? Saya bawa. Ada? Boleh saya lihat kah? Boleh. Saya ambil dulu sebentar, Mas. Silakan. Babi ngepet. Jadi emang dia hanya menguras uang gitu, Roy? Nguras uang. Dan yang lebih anehnya lagi istrinya juga Ikutan. ikutan Jadi gitu. suaminya jalan, istrinya jaga lilin di rumah. Iya. Gak kebayang juga kalau tuh lilinnya mati ya mendadak. Makanya, ada satu lagi Oh, istrinya wow. nggak tahu soal tumbal. Itu apa ya masnya? Nah, ini minyak dari dukun tersebut. Jadi sebelum saya beraksi, saya menggunakan minyak ini. Oh, jadi ini untuk berubah menjadi si babi ini? Ya, salah satunya. Dan Pakainya di mana? Di bagian mana? ini pakai nggak seluruh badan sih, hanya sebatas syarat. Pakai sebegini pun, oke. Itu karena ada mantranya. Ini bukan hanya sekedar untuk babi ngepet aja. Jadi saya menggunakan ini banyak hal.
Untuk apa aja? Nah, salah satunya saya itu berubah pakai mobil ngepet ini seperti pakai ini. Pertama. Yang kedua, untuk usaha saya juga kan yang invest. Nah, Oh, itu biar untung gitu. buat invest itu orang itu kan belum kenal sama saya. Saya cukup dengan pakai foto, saya bisa dioleskan. Orang itu saya temuin dia udah oke sama saya. Itu. Tapi pakai ritual juga. Pakai ritual lagi. Pakai menyan, pakai apa kayak gitu. Baru diolesin gitu, ada mantra-mantranya. Besoknya saya temukan orang itu tidak kenal jadi akrab sama saya. Saya minta berapapun oke. Soal anak Anda itu gimana? Nah, anak saya setiap 2 tahun sekali Mhm. itu ditumbalkan. Ada perasaan bersalah nggak sebagai seorang ayah? Ya, kalau masalah bersalah pasti ada. Berapa umur anak Anda waktu ditumbalkan? Anak saya paling besar itu selisihnya itu paling kecil itu sekitar kurang lah. Tanggapan ibunya seperti apa? Kan reaksi si anak ini meninggal nggak langsung. Ada sakitnya dulu, apa dulu, baru meninggal. Jadi nggak dicurigai lah. Jadi istri Anda taunya anak Anda sakit sampai meninggal. Betul, Padahal itu adalah tumbal yang Anda berikan buat siluman ini. betul. Kok tega ya? Iya, kok tega ya? Ya, sekarang hidup merana, hidup penuh dengan cacian orang lain. Mau sampai kapan saya hidup kayak gitu? Tega ya seorang ayah untuk mengorbankan Demi uang. demi ini ya. Demi ini. Yang sekarang umur berapa ya? Yang paling sekarang, besar. Yang sekarang yang ketiga ini. Yang ketiga itu umur Dan akan Anda korbankan biar Iya. ditumbal. umur Tobat, Mas Ridwan, tobat. Beneran tobat Mas Ridwan. Demi duniawi nggak usah ngorbanin sesuatu yang seperti itu. Daging lo itu. Kamu itu tobat, jangan gitu. Mas. Sekarang saya mau tanya Mas Roy. Permasalahannya tobat siapapun bisa tobat Mas. Iya. Tapi pertanyaannya saat saya susah siapa yang mau bantu Mas? Ada? Ada Mas. Kalau kamu orang baik, kalau kamu suka nolongin orang, kalau kamu lagi susah, pasti nggak usah minta, orang lain pasti bantuin kamu, Mas Ridwan. Kata siapa Tunjukkan Mas? kebaikan. Kata siapa? Saya minta-minta apa ini itu, malah saya dikasih pinjaman uang aja, nyampe dimaki-maki dikasih sampai pakai kaki Mas. Ya soalnya track recordnya Mas Ridwan tuh belum nunjukin orang-orang yang konotasinya baik gitu. Jadi misalnya nih Orang orang nggak bisa percaya nilai lah. gitu, Iya, orang jadi nggak percaya. orang jadi nggak percaya gitu loh. Ini sosok, kamu mau lihat gak? Ini sosok menyeramkan sekali loh. Kak Roy mau tanya. Ya boleh silakan. Itu misalkan nih ya anak sudah ditumbalin semua gitu kan. Iya. Terus yang bakal ditumbalin lagi siapa gitu? Apa? Nah, itu dia. Saya nggak berbicara sama istri saya. Untuk perihal perjanjian tumbal menumbal orang yang terdekat, terutama anak. Itu berasal dari dukunnya. Kalau saya bilang, berarti saya akan dicerai dan siapa yang mau ditumbalkan sama saya? Dan istri saya pun nggak bakal saya bisa tumbalkan. Kenapa? Karena kalau anak saya habis ya istri saya dong. Iyalah. Perempuan mah gampang, duit banyak cari lagi. Benar nggak? Susah-susah amat. Duit kok, apa-apa juga duit. Benar nggak? Jadi Anda menghargai hidup seseorang cuma lewat uang doang. Ya Mas, sekarang gini Mas, jauh-jauh. Kalau Mas ngelihat ibu-ibu belanja Mas, orang belanja yang dikit dicengin Mas. Ya belanjanya itu doang, ya ngutang lagi. Sakit nggak? Sering istri saya digituin Mas. Pengen tahu. Dihargain nggak? Kagak Mas. Pengen tahu. Jadi sebenarnya Anda nggak ingin istri Anda dihina gitu, nggak mau? Sebenarnya seperti itu Mas.
saya melalui perihal ini. Tapi karena terpaput dengan perjanjian dari dukun itu, saya harus menumbalkan. Apa boleh buat? Berarti Anda cuma mikirin diri Anda sendiri. Iya, betul. Apa jadinya kalau saya kasih tantangan, saya buka itu, dan saya lihat barang apa yang ada di situ? Silakan. Itu bentuknya matanya merah dan darah Iya, atau apa, Roy? penuh dengan kebencian, darah, dendam, dan mungkin ini juga saya lihat Mas Ridwan sering dihina orang ya. Betul. Jadinya seperti itu. Pada dasarnya Mas Ridwan itu adalah orang yang baik. Saya ingin melihat dan mengecek. Silakan, Roy. Saya akan ngecek dulu jimatnya. Ada apa sih dalamnya? Ini buah. Saya kok ngelihat di sini kamu ngelakuin ritual ya di sungai. Ya, betul. Dan saya ngelihat ada kayak pohon-pohon dan goa. Betul. Apa yang kamu lihat dari cermin ini, Roy? Saya melihat dimensi yang berbeda di sini. Ini adalah pintu keluar masuknya alam gaib dan pintu masuknya dan keluarnya siluman babi ngepet. Betul. Betul, Mas. Dan saya kok ngerasa cermin ini tuh dihadapkan ke istrinya ya pada saat kamu ngepet. Betul, Mas. Betul sekali ya. Biar istri saya bisa tahu keadaan saya Dimanapun melalui cermin. Betul, Mas. Seperti cermin normal. Namun energinya kotor sekali. Jadi dia keluar masuk di laut situ? Iya. Dari dalam situ? Iya. Dan herannya ya, di tahun yang semakin modern, saya merasa kok ada-ada aja ya. Oh, kalau emang ini jadi tempat keluar masuk ya, apa nggak mendingan dihancurin aja, Roy? Saya pengen minta Pak martil palu. Ini yang buat babi ngepet kamu bukan? Dalam situ. Ini apa? Saya tidak tahu itu apa, tapi itu udah Ada dalam Paket. cermin situ? saya kurang tahu. Pokoknya saya menggunakan cermin ini dan minyak ini itu atas Ular! Nggak ada lagi yang bisa buat kamu babi ngepet di sini. Mas Roy. Ya, Kenapa cermin saya dipecahkan, Mas Roy? katanya kamu mau keluar dari ini lingkaran setan ini. Saya kesini hanya ingin bercerita, Mas Roy. Tapi sayangnya salah. Kamu bercerita sama orang yang salah.
Emang kalian tahu apa tentang usaha saya? Main pecahin aja. Nanti saya usaha gimana? Tenang, tenang, tenang. Kalian nggak memikirkan itu? Mas Ridwan tenang. Mas Ridwan silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Kita sama-sama cari solusinya ya. Yang kami tahu dan yang kami lihat adalah Anda melakukan ini, mendapatkan uang, menumbalkan 2 anak, sudah sampai meninggal, dan 1 anak yang ketiga ini akan ditumbalkan. Ya, betul. Ya, jadi apa bedanya sebenarnya kamu sama maling? Bedanya kalau maling tidak pakai ini, kalau kamu babi ngepet mencuri juga. Apa bedanya? Ya beda lah. Kalau ini lepas dari hukum. Siapa yang mau nangkap saya? Ada undang-undangnya nggak? Aman toh saya? Intinya saya hanya melakukan yang terbaik untuk Ridwan. Semoga Ridwan dapat rezekinya yang lain. Doa saya seperti itu. Mas Ridwan punya ayah kan? Saya sudah tidak ada orang tua. Pertanyaan saya, Anda pernah ketemu dengan ayah Anda? Belum. Sama sekali dari kecil. Betul. Jadi kehidupan saya emang keras di jalan. Jadi Anda nggak tahu rasanya kasih sayang antara ayah dan anak? Belum. Yang di pikiran saya duit dan duit. Ya itulah kamu. Jadinya duit dan duit. Terciptalah karakter kamu yang seperti ini. Arogan, sombong, dan angkuh. Sepandai-pandainya tupai melompat ya, akan jatuh juga. Saya nasihati kamu. Mulai per hari ini tidak ada lagi ritual babi ngepet. Ya, saya nggak peduli kamu kecewa atau tidak sama saya. Saya tidak peduli cerminnya kamu. Saya tidak peduli dengan minyaknya kamu. Tapi saya peduli kamu. Intinya seperti itu. Ya udahlah Mas, saya udah sangat kecewa di sini Mas. Udah cermin saya dipecahin, segala saya dinasehatin seperti itu. Enggak. Apalagi? Sabar. Kita nggak mau nasehatin apa-apa kok. Kita mau sama-sama cari kebaikan buat banyak orang. Asal kalian tahu, kehidupan saya dan kalian itu berbeda. Ya, kami mengerti. Silakan duduk dulu, kita ngomong baik-baik ya. Silakan terus. Kalau kamu masih ngelakuin ini, nyawa kamu jelas-jelas terancam. Lucu sama kalian ini, ngomongin nyawa. Sekarang kalian mikirin nyawa saya. Sekarang saya bertanya, kalian itu tahu nggak nyawa kalian sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Nah, ya udah. Sekarang hidup cuma sekali kok. Ngapain mikirin mati kapan ini kapan? Seneng dulu hidup mah. Nah, Anda tahu bahwa hidup cuma sekali, tapi Iya. Anda habiskan sisa hidup dengan melakukan ini. Lah, sekarang kalau sisa hidup saya cuma dicaci maki orang, untuk apa saya hidup? Dan cara caci makinya ngadepinnya dengan melakukan ini. Iya pastinya, yang instan kan itu. Yang melakukan caci maki itu Iya. salah nggak? Yang caci maki salah. Yang Anda lakukan salah nggak? Ya, saya juga akui salah. Apa bedanya dengan mereka? Ya, dengan masalah kesalahan, memang nggak ada yang benar, salah semua. Hanya dengan cacian makian mereka, saya berbuat ini, hati saya terobati, Mas. Kita cuma bisa mengingatkan penyesalan datangnya belakangan. Ya, tapi terserah Mas Ridwan, hidupnya kamu yang tentuin sendirilah. Tapi kita berusaha mengingatkan kembali agar penyesalan tidak datang belakangan. Mas, emang ada penyesalan datang di awal ya? Ya nggak ada. Iya, Ya, makanya jangan sampai. itu udah resiko lah, Mas. Orang bawa motor resiko jatuh, ya kan? Saya begini resiko ya, saya mengorbankan anak-anak saya, istri saya, mungkin saya nantinya. Itu resiko hidup.
Saya rasa sudah tidak bisa bekerja sama dengan baik, tidak kooperatif dalam berbicara dan solusinya. Iya, tapi sebentar. Roy. Iya. Saya pengen. Ya, Saya penasaran, mudah-mudahan masih ada sisi baiknya sedikit aja. pastinya. Mudah-mudahan masih ada. Anda punya ibu? Saya udah ucapkan dari awal. Nggak pernah ketemu ibu juga? Tidak. Saya hidup luntang-lantung, hidup di jalan. Apapun pekerjaannya, saya asal bisa mendapat sesuatu. Maaf Mas Bayu, Kak Roy mau tanya. Terus yang merawat dari kecil sampai dewasa siapa? Ya anak-anak jalanan juga lah. Oh, jadi anak jalanan. Iya. Kalau saya punya ijazah pun saya nggak bakal kerja jadi uli atau yang lainnya. Pasti saya udah di kantoran dan saya juga nggak bakal melakukan itu lah. Baik. Ya, tahan hawa emosi kamu, Mas Ridwan. Kita berusaha menenangkan dan mencari solusi yang terbaik. Ini saya tak khawatirnya kalau ini nggak tuntas malam ini, dia selesai dari sini dia akan cari orang lain untuk dapetin kaca baru, Roy. Betul sekali. Cari Tapi baru saya yakin dengan Mas Ridwan dalam hatinya pun masih ada jiwa baiknya. Setiap manusia, ini pelajaran juga buat teman-teman dan pemirsa di rumah, bahwa saya yakin semua orang itu masih ada jiwa baiknya. Walaupun mereka terlepas dari profesinya apa, terlepas dari apa yang dia geluti atau karakternya, saya ngerasa Ridwan masih ada si jiwa baiknya justru. Enggak, Anda tuh bukan penjahat lagi. Alasan pertama gini juga kan karena untuk cari uang buat keluarga kan. Itu aja sebenarnya udah nilai plus buat Ridwan. Nilai plus cari uang dengan segala cara untuk ngidupin. Itu kan semacam berbuat baik juga sebenarnya, tapi caranya salah. Betul. Ya kan? Tapi Jadi niatnya baik. Niatnya dan baik benar. gitu. Dan Udah itu bener. sisi dia yang baik Itu, sebenarnya. makanya kita kan bisa lihat sisi kebaikan kamu. Anda orang Kamu baik lagi sebenarnya. Jangan nurutin yang jelek-jelek. Udah nggak usah pegang-pegang kaca lagi deh, nggak usah pakai babi ngepet-ngepet lagi. Udah tobat, Mas Ridwan. Sabar, istighfar. Sebelum terlambat sih. Sebelum terlambat. Kita emang nggak bisa ngerubah ya karakter atau sifat dari seseorang. Ya. Tapi cuma Mas Ridwannya sendiri nih yang mau atau yang bisa ngelawan. Itu aja sih dari kita, kami bertiga. Kita tidak bisa, hanya Mas Ridwan lah. Oke, segini Roy. Kalau kamu lihat ke depannya, kalau dia masih melakukan hal ini, dia kira-kira akan jadi tumbal nggak dari makhluk ini? Pastinya, saya udah bilang nih dari tadi, sepandai-pandainya nih akan kena juga sama warga. Uang jin dimakan setan. Saya serahkan kembali untuk Mas Ridwan sendiri untuk berpikir ulang apa yang saya katakan. Tapi saya tidak mau menunjukkan jalan. Lu harus gini ya, lu harus gini ya. Itu gue gak mau. Kak, Seriously. maaf aku bau Bawa apa? aku bau amis ini. Di mana? Ya aku merinding. Bawa amis apa ya? Tadi waktu kamu datang ke sini, pakai minyak-minyak ini nggak? Saya setiap kali mau bertemu orang Pakai ini. pakai itu. Efeknya apa? Efeknya saya bisa berubah. Yang pertama, jadi babi ngepet. Yang kedua, orang bisa langsung suka sama saya. Jadi orang lain bisa Ya, suka dengan Anda. Tuh. Yang ketiga, kalau saya benci sama orang, saya pakai ini ke tangan, saya salami, 2-3 hari orang itu mati. Seperti itu. Tadi kita salaman. Betul, Anda pakai di tangan. betul. Jadi menurut Anda, hidup saya tinggal berapa hari lagi? Termasuk Clara. Ya, masalahnya di sini kan kita nggak ada masalah. Belum ada permasalahan di antara kita. Jadi
Saya pun tidak menggunakan perihal itu untuk ke sana. Bintang tamu kita bisa diamanin dulu Mas Roy. Iya udah Bisa aman sih dijagain. harusnya. Aman ya. Aman. Jangan bengong aja Clara. Saya pun pernah menggunakan minyak ini, Mas. Hah? Pernah Buat menggunakan apa? minyak ini sama istri pertama saya. Untuk Pas dia tahu saya itu udah banyak duit, dia datang. Saya sakit hati dong. Keluarganya udah maki-maki saya, udah saya ditinggalin, saya dicampakan. Tahu saya ada duit, datang. Sampai dia mau dimadu. padahal Anda sudah punya Ya. istri yang keempat. Ya, saya pakein itu, saya salaman sama dia, saya bilang ntar 2-3 hari lagi saya datang. 2-3 hari lagi saya datang, di rumahnya bendera kuning. Mati meninggal. Iyalah. Saya tetap percaya bahwa kematian itu adalah milik yang di atas. Bukan karena ini ya. Bukan karena ini. Saya percaya banget jodoh, maut, rezeki. Semua udah ada yang ngatur. Mangkoknya kita masing-masing. Betul, betul. Saya setuju sih. Bukan karena ini, bukan karena siluman-siluman atau makhluk-makhluk yang nggak tahu Anda temani, Anda rawat, Anda jaga. Saya juga pengen Mas Ridwan untuk berobat ke medis bagian psikiater. Kenapa Roy? Enggak, saya merasakan ada gangguan kejiwaan. Jadi karena memang dari kecil udah ada pola didik yang salah, akhirnya membentuk karakternya juga kebentuk salah. Karakternya yang juga jadi salah gitu. Itu aja sih pesan saya. Saya pengen banget ditambahkan lagi untuk ke psikiater, bukan psikolog. Saya butuh karena psikiater bisa memberikan antidepresan. Tampaknya harus dibawa kepada pil antidepresan seperti itu. Karena psikolog nggak bakal mempan untuk nasehatin. Yang kamu butuhin ketenangan dulu untuk istirahat. Saya ngelihat kamu tidak tidur beberapa hari dan selalu nggak pernah tidur malam hari, betul? Betul. Nah itu dia yang saya maksud. Turutin kata-kata saya sekarang. Habis program ini kamu langsung pulang, mandi bersih, besok cari psikiater. Karena saya ngerasa kejanggalan ini juga pengaruh dari psikisnya dia. Ya. Tadi Anda bilang kan hidup cuma sekali. Betul. Masa Anda isi dengan begini-begini? Ntar kalau keburu mati belum sempat bahagia gimana Mas? Belum sempat berubah gimana Mas? Belum sempat tobat? Udah siap? Itulah resiko hidup. Saya tahu semua orang punya resiko hidup. Anda sudah siap dengan resiko Anda? Ya setiap kita ambil langkahnya, Hmm. ya mau nggak mau kita harus siap. Apapun. Saat Anda Hidup meninggal, hidup adalah pilihan. jadi hak hidup tuh bukan hak Anda ya? Hak Tuhan gitu ya? Tuhan yang bisa menentukan Anda hidup atau Anda mati. Iya, Anda percaya berarti? percaya. Oke. Baiklah. Dia orang baik kok sebenarnya. Masih ada kok sisi baiknya ya Roy. Iya. Baik. Oke, ada lagi yang mau kamu sampaikan Clara? Aku berharap sih Mas Ridwan mau berubah ya, karena dia juga cari uang kayak gitu kan juga buat keluarga, bukan buat untuk cari perempuan lain atau foya-foya kan. Jadi aku paham banget mungkin Mas Ridwan memang ingin lebih dipandang sama orang lain, tentunya paling khususnya keluarga ya, Ya, betul. sampai melakukan hal semacam ini. Insya Allah kalau misalkan Mas Ridwan taubat, merubah diri menjadi lebih baik, insya Allah rezeki nggak kemana kok. Saya yakin, karena orangnya orang baik. Ya. Terakhir apa yang harus dilakukan Roy? Kalau dari saya tuh udah cukup banget. Udah saya udah kasih tahu semuanya. Ya. Terima kasih Mas Ridwan telah berbagi cerita dan pengalaman yang seru sekali. Bahwa di tahun modern ternyata masih ada. Betul, saya nggak nyangka sih karena hadir yang seperti ini. Tapi Anda memberikan satu hal yang baru depan mata saya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini membuka mata pemirsa juga. Terima kasih ya Mas. Iya. Kami percaya ada sisi baik dalam diri Anda yang bisa diikuti. Jangan pernah menyerah. Itu aja pesan kami. Terima kasih Anda sudah hadir. Terima kasih Anda Mas boleh meninggalkan Ridwan. studio. Ya. Ini di bawah Roy. Di bawah aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kebaikan yang mampu bertahan lama.
jika kebaikan itu datang dari keburukan yang ditutup-tutupi. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku telah melakukan santet puluhan kali. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ana. Selamat malam, Ana. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Wira swasta. Wira swasta. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Masalah ritual. Ritual. Ritual apa ya? Ritual untuk mengambil jimat. Mengambil jimat. Oke, ini jimatnya apa? Sepasang kuanggung. Yang kayak kumbang tapi kumbang mah kecil itu mah besar. Itu untuk apa? Jadi itu tuh kalau misalkan ada yang jahat ke saya, dia bisa nyerang kalau saya nyuruh. Waktu pertama kali Anda melakukan ritual karena apa? Ya karena bekas banyak yang nyakitin saya. Orang-orang sekitar, Iya. keluarga, teman-teman. Iya. Kenapa mereka menyakiti Anda? Ya karena iri. Saya kan dulu Gimana punya ini usaha cerita? garmen. Garmen. Heeh. Mhm. Sukses. Oke. Banyak yang iri. Kemudian? Banyak yang ngirim ke saya santet. Terus saya balik-balikin, orang tuh pada mati gosong. Anda melakukan itu dengan alasan apa sampai mereka meninggal? Cuma ngebalikin kiriman dia. Lalu kemudian? Ya dia mati lah. Berapa banyak korbannya? Nggak ngitung. Hah? Lebih dari 5? Lebih lah. Terus usaha Anda saat ini gimana? Usaha saya sekarang lagi hancur. Hancur? Tujuan Anda malam ini hadir di Menembus Mata Batin? Mau berhenti. Mau berhenti melakukan kayak gitu. Karena apa? Ya karena umur kan semakin tua. Oke. Jadi Ibu sudah merasa sudah selesai. Nggak mau ngulangi lagi. Ingin lepas semuanya, Bu. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa dapat solusi dari permasalahan Ibu ya. Amin. Ada jalan keluar supaya emang benar-benar bisa bersih dari semuanya. Amin. Kami percaya manusia pernah melakukan kesalahan, tapi kalau sudah menyadari mudah-mudahan bisa lebih baik lagi hidupnya. Iya. Sebaiknya diceritakan semua kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ana terlahir tanggal 9 Desember 1975. Sosok yang memiliki pendirian yang kuat. Namun, dia akan sangat kejam jika diperlakukan tidak adil. Saya melihat dendam yang sangat mendalam. Dia terlibat perang santet yang telah menelan banyak korban. Saya mendengar di kuping saya desisan suara ular. Psst. Psst. Saya lihat ada sosok gaib berbentuk ular. Besar dan melingkar di tubuhnya.
Halo, selamat malam. Malam, Roy. Silakan duduk. Ana terlahir pada tanggal 9 bulan 12 1975. Ibu Ana ini dulu dikirimkan santet oleh orang-orang pesaing bisnis Anda dan Anda kirim balik mereka sampai mereka meninggal dunia. Dan saat ini karena memang sudah merasa menyesal, ingin berubah dan melepas semuanya. Gitu ya? Iya. Oke. Termasuk jimat-jimat atau benda-benda dan makhluk-makhluk yang Anda pelihara. Ingin dilepas semuanya. Iya. Betul ya? Tujuannya Ibu Ana sebenarnya pada saat melakukan ritual itu apa sih sebenarnya Ibu Ana? Ngambil ini jimat. Ngambil jimat Iya. untuk pengelarisan? Bukan. Untuk kekebalan. Kekebalan tubuh. Iya. Makan pelor juga pernah. Makan pelor. Iya, 3. Makan pelor juga pernah. Makan pelor. Iya, 3. Peluru, pelor Pelor. Itu. yang bulat, besi gitu. Iya. Itu gimana digestnya ya? Saya melihat lagi dalam penerawangan batin saya, kamu makan sesuatu yang aneh. Selain bunga kantil, saya ngelihat menyan. Menyan pernah. Menyan pernah. Tuh kan, saya dalam penglihatan batin saya melihat ada aura. Ya, saya sama kecium bau ular loh. Ular itu tadinya di badan saya, terus berubah jadi keris. Tadinya adanya di sebelah kanan badan saya tadinya. Tapi nggak tahu sekarang apa masih ada apa nggak tahu. Kerisnya sekarang nempel dan udah masuk tertanam di dalam tubuh Ibu Ana. Iya. Oh, baiklah. Saya hampir melihat Ibu Ana tuh gini ya. Sosok yang keibuan namun punya rahasia, segudang rahasia misteri. Bu Ana, saya boleh bertanya ya? Iya. Coy, amit-amit Bu Ana, kalau kamu meninggal, kamu jadi arwah gentayangan, kamu gimana? Nauzubillah min dzalik. Nggak mau ya. Enggak. Oh, saya lebih ngecium Ibu Ana kayak bergentayangan ya? Kenapa kamu melihatnya seperti apa, Roy? Dari bajunya warna, ya saya tidak lihat dari outfitnya, tapi dari matanya, bajunya, gesturnya, saya ngelihat arwah gitu loh, semacam rohnya Ana gitu loh. Itu yang saya lihat. Kalau dia meninggal, saya kok takut ya, gitu. You got my point. Iya. Dan Jadi- kamu bisa melihat di laut vision bahwa ini akan terjadi gitu. Bukan terjadi. Maksudnya Ibaratnya bisa terjadi. seperti itu? Iya, bisa seperti itu. Ketika Ibu Ana meninggal, itu seisi rumah tampaknya pada banyak yang takut deh. Soalnya balik lagi ke rumah. Oh, Karena banyakan aneh-aneh di badannya Ibu Ana. Jujur nih, terus terang Ibu Ana, di dalam kamu terpasang banyak susuk juga kan? Enggak. Masa sih? Enggak. Kalau nelen pelor iya 3. itu kenapa nelen pelor? Itu untuk kekebalan. Apa itu jangan-jangan susuknya kali, Roy? Itu Iya. jadi susuk tanpa ibu sadari gitu. Enggak tahu, cuma suruh nelen itu saya nurut aja. Saya telan 3-3-nya. Untuk kebalan. Itu bisa masuk susuk nggak sih, Roy? Susuk juga itu termasuk. Makanya nih saya banyak pertanyaan di benak saya, masih banyak Apa, Roy? gini, tanda tanya. Lalu kamu ini enjoy Ibu Ana atau tidak? Menjalani hidup seperti ini Anda menikmatinya. Ya, gimana lagi? Dan tujuannya pada malam hari ini menembus mata batin apa sebenarnya?
Ya pengennya mah pengen lepas dari itu. Lepas dari itu. Oke. Tadi kalau jadi arwah gentayangan itu justru yang bikin semua keluarga jadi ketakutan gitu. Iya, sebenarnya saya mengerikan sekali loh kalau misalnya ibaratlah ya ibu anak kedua lah ya. Saya tidak bilang ibu Ana. Saya mungkin ibu Anastasia, tapi kayak badannya seperti ini. Ketika meninggal, saya nggak berani loh ke WC sendiri. Saya ngelihat kamu tuh kayak masih seliweran. Itu kayak nggak diterima sama alam sana gitu. Iya, saya ngerasain saya pun ini masih hidup kan Ibu Ana. Saya merasa deg-degan sekali loh. Karena saya ngerasa ada seseorang di dalam tubuhnya Ibu Ana. Justru banyak roh-roh yang pada ngikutin saya. Iya. Yang pada dibunuhin, yang kepalanya dipotong, dipenggal. Jadi iya pada minta tolong, pada ngikut. Saya mencium aroma jenazah baru yang baru diformalin. Iya, banyak yang ngikutin. Kemarin ada yang banyak yang meninggal ya. Banyak yang dibunuh itu. Yang dibunuh oleh Orang. Dipotongin itu. Jadi dia tuh sebenarnya minta tolong. Cuma saya gimana mau ngelaporin ke polisi Minta orang. tolong apa maksudnya? Maksudnya minta tolong suruh ngelaporin. Ya gimana kan polisi kan harus ada bukti. Dan ibu nggak tolong? Ya gimana? Terus mereka gimana? Ya masih ngikut-ngikut. Bisikannya seperti apa? Mereka ngomong apa? Lai minta tolong. Baunya juga amis. Bu, saya pengen banget ya Bu Ana. Kamu ke situ, kamu duduk di tengah-tengah ini. Dan kamu manggil arwahnya, kamu ngadepnya lurus saja. Saya ingin tahu seberapa kuat makhluk halusnya. Kalau sampai ini hancur, I don't think so. kuat nggak? Bisa nggak? Bisa, Nggak. bisa. Nggak boleh sama kru, Roy. Hmm. Ada cara lain, Roy. Saya ingin dia bisa menjelaskan di ruangan ini, dan saya kasih garam di sini semuanya dan api. Saya ingin tahu sebenarnya ada apa sih sebenarnya. Dipanggil. Iya. Ibu bisa panggil. Nanti pada datang lagi. Nanti pada datang. Iya. Roy, kalau pada datang gimana, Roy? Bisa dihandle kah? Bisa dikendalikan? Bisa dikendalikan nggak kalau datang, Bu? Ya nggak bisa itu. Di sini siapa yang mudah kerasukan? Saya ingin ibu ini, aku masuk sini. Saya minta kain hitam di sini. Ibu boleh jelasin, Roy. Kamu mau ngapain sebenarnya? Masukin di sini. Saya minta lilin. Penonton fokus ya. Semua fokus. Makanya dia ada masuk ya. Orang lain di sini. Kamu manggil yang kepala buntung itu ya? Iya. Katakan siapa kamu kalau kamu mau datang sini. Baik, kita lepasin dulu sementara. Apa, Roy? Apa yang terjadi, Roy? Ya, kamu boleh kembali. Terima kasih atas energi positifnya. Entah saya berbicara dengan Ibu Ana atau saya berbicara dengan
makhluk halus di tubuh kamu. Jangan bergerak sama sekali, karena akan terbakar semuanya. Siapa kamu? Saya Ibu Ana. Hah? Ibu Ana. Ibu Ana. Masih Ibu Ana ya? Iya. Ada perasaan apakah di dalam Ibu Ana sekarang? Perasaannya seperti apa? Perasaan Hmm? dingin. Dingin. Apa yang terjadi, Roy? Oke. Saya minta Ibu Ana untuk melepaskan semua ritual santet dan kekebalan dan jimat-jimat itu semuanya. Ular jadi keris, makan menyan. Apakah itu bisa? Bisa. Janji. Iya. Karena kamu di atas kepalanya ada api. Semacam sumpah serapah buat diri kamu sendiri. Iya. Betul? Betul. Baik. Apa yang kamu rasain tadi? Dingin. Hawanya dingin kan. Roy, itu tadi saya kok ngelihatnya nggak tahu halusinasi, nggak tahu apa, saya seolah-olah kayak ngeliat Ibu Ana itu sosok yang nggak ada kepalanya, dan kepalanya lilin ini. Dingin kan? Sosok yang gak ada kepalanya tapi memang ada gitu ya. Jadi kepalanya lilin gitu seolah-olah. Saya lihat Ibu Ana udah mulai jadi berubah kok matanya. Gak ada perasaan yang gimana-gimana gitu loh, Ibu Ana. Enggak. Betul? Saya ngerasa Cuma dingin. ya dingin. Berubah jadi dingin. Gak pakai Dingin itu banget. deh. Iya, berubah jadi dingin. Ya nanti kamu pakai itu untuk tutupin. Dan saya ngerasa Ibu Ana itu dari yang awal sampai yang sekarang bedanya jauh ya. Matanya lebih keibuan. Kalau yang pertama matanya lebih iblis. Iya sih. Sorot matanya juga Iya. beda. Inin aja supaya nggak dingin. Ini makhluk yang dia bilang tadi yang minta tolong itu ada di sini apa enggak, Roy? Ada di sini atau enggak? Memang malu-malu ya di sini. Ada yang keluar, ada yang tidak, ada yang keluar, ada yang tidak. Saya lihat di sini. Justru saya ingin menantang. Ana, temennya mana sih sebenarnya? Saya mah cuma menuliskan tanda tanya yang besar banget. Jadi mungkin kayak roh gentayangan yang nggak tahu jahat atau baik, hanya ada mengikuti Bu Ana aja gitu, Roy. Betul. Itu akan terus ngikutin selama dia masih melakukan ini. Selama dia akan terus ngikutin, selama dia masih melakukan ritual gaib. Sebentar, ini dari tadi Roy ngeliatin ke arah penonton, kenapa? Kenapa ya, Roy? Apa? Kamu ngeliatin ke arah penonton terus, kenapa, Roy? Iya, saya ngerasa ada sesuatu yang aneh di penonton saya ya. Apa yang kamu lihat? Hantu. Ada di sekitar penonton. Ada di sekitar penonton. Dia tidak masuk ke dalam tubuh ini, tapi masuk ke dalam tubuh yang lain. Saya ingin mencari tulang yang renggang supaya saya bisa berkomunikasi dengan beliau. Adakah yang bersedia?
semua. Ini kita berusaha nolongin Bu Ana, ada yang bersedia untuk bantu nolong juga. Bantuin mediumisasi Ah, dan bantuin jembatan. Gak mau? Apa? Menggigil. Gak mau kah? Ini sebenarnya bisa membantu saya mencari pahala loh. Kalau kamu bisa bantuin dia, berarti bisa bantuin nyawa dia supaya selamat. oke. Kalau Clara mau? Bersedia? Ya Clara aja. Tapi Oke. dia aman nggak? Kalau Aman. Clara, apa yang kamu butuhkan? Tali kah? Atau seperti apa? Untuk menjadi mediumnya dia harus berhadap-hadapan seperti ini. Clara masuk sini. Clara Gopa. Saya minta lampunya diredupkan. Sebelum itu Ibu Ana, apa yang harus dilakukan Clara? Ya. Gimana Mas Roy baiknya lah. Kamu bisa mentransfer energi makhluk itu ke dalam Clara atau tidak? Tidak. Tapi saya lihat bisa loh. mau coba dulu. Nah, Clara kosongin pikiran ya. Apa roh itu masih bisa dipanggil atau enggak, Roy? Masih bisa dipanggil. Bisa, Bu. Kalau dipanggil bisa turun semua ke sini. Nggak apa-apa, turun aja semua ke sini. Biar kita selesain semuanya malam ini. Saya butuh mangkok juga di sini. Mangkok kosong. Jadi kamu lagi coba untuk panggil roh itu untuk bisa diajak komunikasi. Iya. Roh itu yang selalu ngikutin Bu Ana. Iya. Ada mangkok. Kamu udah siap ya? Kamu benar-benar harus kosongin semua pikiran-pikiran kamu, hilangkan semuanya. Dunia yang kamu geluti sekarang, kamu jadi orang biasa sekarang. Di sini ada mangkok. Dan saya mau Clara dan Ibu Ana kontak batin. Ada tangannya nggak? Ya. Transfer energi ke Clara Gopa. Kamu kosongin pikiran. Apa yang kamu rasain, Clara? Dingin. Ada sesuatu yang masuk ke dalam. Sudah masuk atau tidak? Nanti kamu pakai piring itu berdua. Tangan Clara dengan tangan Bu Ana di mangkok yang sama. Sekarang pegang. Dan
Bu Ana. Ya, sekarang pegang. Energinya udah masuk loh ini. Udah transfer ya? Saya ingin bertanya, apakah kamu makhluk astral pemilik Ibu Ana? Goyangkan. Taruh lagi. Aduh. Kamu mau buat siapa? Kamu tujuannya kamu apa? Itu di situ ada tulisannya. Janji. Pakai mangkok. Janji. Mati. Apakah Ibu Ana? Apakah kamu jin yang di dalam tubuh pengen Ibu Ana meninggal? Kedepannya semua akan berjalan jahat atau baik. Jahat. Mangkoknya di situ. Tangannya kejahatan. Kejahat. Apakah kamu akan melepaskan semuanya? Ya atau tidak? Lepasin Bu Ana, lepasin. Tidak. Kau pengen Clara mati ya? Bisa pergi baik-baik nggak dia, Roy? Bisa dia pergi baik-baik, Roy? Baiklah, tampaknya ini harus dihentikan. Kacau sekali. Lepaskan. Ibu Ana. Lepas. Itu kantong plastik. Plastik, kantong plastik. Kamu, cepet aja masuk, Mas. Energi masuk ya.
Clara. Lepasin, saya pergi. Bisa pergi baik-baik, Roy. Ya, kita lepasin. Lepasin semuanya. Bisa pergi baik-baik. Dalam Bisa pergi keadaan baik-baik. kemana. Lepasin semua. Dia aku kembali. Semuanya kembali semua. Saya pengen keluar semua makhluk halus. Lepaskan. Lepaskan. Apa yang ibu anak lakukan tadi? Clara, kau minum dulu, Clara. Clara minum senderan, tenang dulu. Clara, Kumpulin tenaganya. minum dulu. Jangan kosong, jangan dilemesin, tahan dulu. Kumpulin tenaganya. Bu Ana, apa yang Anda lakukan tadi? Nggak melakukan apa-apa. Hah? Hah? Nggak melakukan apa-apa. Anda manggil, Mentransfer energi ya? Iya. mentransfer energi ke dia, ke Clara. Ada yang datang, ada yang masuk. Ada. Tadi kau tangkap gak kamera? Apa ya? Itu makhluk halusnya masih di situ dan dia jalan sendiri. Itu kok ada kayak... Tadi kamu lihat gak dia Iya, dia bergerak ke situ. dari kata janji atau mati ya? Mati langsung ke situ. Itu kok kayak ada gelembung keluar udara gitu sih, bro. Enggak, Dari airnya. enggak ada. Enggak. Enggak ada. Dia jalan sendiri loh tadi. Mengerikan. Clara sudah tenang. Clara, apa yang kamu rasain sekarang? Berat. Pusing ya, muntahin aja. Justru muntah tuh lebih keluarin energi negatif. Setelah muntah jadi nyaman. Iya, saya masih terkesima itu jalan sendiri loh. Ada yang lihat gak penonton? Ini jalan zzzz, gitu. Roy, yang kamu lihat apa, Roy? Dari awal tadi, waktu Bu Ana transfer energi, terus apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah Ibu Ana mentransfer energi, kemudian mencoba untuk masuk ke dalam Karagopa dan alhasil muntah. Gitu. Dan waktu gerak itu, yang gerakin itu Teman-temannya dia, teman-temannya Ibu Ana. Dan- tujuan mereka apa, Roy? Dan tahu nggak kalian satu hal nih ya, penonton? Dia taruh mangkoknya di tengah loh. Artinya apa maksudnya? Dia mau nyampein sesuatu berarti? Nih, dari sini semuanya tengah. Tadi saya dengar bisikan, Hah? Ibu Ana suruh berada di tengah-tengah situ. Yang kamu minta tadi Iya, di situ. tapi karena kondisi meja tidak kuat, jadinya tidak bisa. Namun, lagi-lagi dan lagi-lagi makhluk halus menampakkan dirinya dari shoot ke sini. Ini tengah loh, ini center of the center.
Dan ini Makanya tadi tengah. kamu minta Bu Ana untuk ke tengah, Iya, untuk manggil. iya. Ini tengahnya meja ini loh, as tengah. Jalan sendiri mangkoknya. Lalu harapan Ibu Ana sekarang gimana? Apa yang harus saya bantu dan apa yang harus saya lakukan? Ya itu satu. Pengennya lepas dari dia. Ya oke, lepas dari dia boleh, lepas. Lepas dari apa ya? Dari roh-roh itu. Oke, baik. Dimulai dari warna-warna baju cerah dan warna-warna baju pastel. Lepaskan semua atribut yang berhubungan dengan magis, hitam, dan barang-barang gaib. Lalu saya pesankan kamu memakai baju yang berwarna terang. Putih, krem, biru, biru laut, dan merah. Mbak Ana, Ibu Ana, Yang harus dipakai. yang harus dipakai di baju kamu. Biru laut, putih, Biru laut, putih, krem, pokoknya warna-warna cerah. cerah, Iya, merah. merah, jangan warna hitam. Jimat-jimatnya, Roy? Jimat-jimatnya Masih ada ya? Masih ada tapi nggak dibawa semua. Cuma yang ada dibawa cuma 2 macam. Apa yang Ibu bawa? Itu juga yang dibawa 2 macam itu ini mah nggak ada hubungannya sama yang jahat. Buat ngobatin orang itu mah. jimat-jimatnya saya menghargai apabila tidak merugikan, tidak ngejahatin orang ya sudah monggo silahkan. Tapi saya tidak suka dengan yang berhubungan dengan aneh-aneh gitu ya. Bintang tamu saya aja sampai kayak pusing gini. Ada sih contohnya 2 macam saya bawa. Boleh dibawa? Bolehkah? Boleh. Seremnya. Biar diambil, silakan. Clara, kamu minum lagi kalau masih kuat. Bisa ke sana. Minum dong. Minyak itu. Minyak. Minyak, minyak. Minyak kehidupan lagi. Ini bukan dia nih. Kamu siapa dan ngapain masuk ke Clara? Hah? Kenapa? Siapa? Kamu mau apa? Muntahin semua, muntahin. Dilawan. Kenapa nangis? Kenapa? Kenapa nangis? Kenapa? Hah? Suruh sebentar. Jangan. Saya mau tahu, Clara, apa yang kamu rasain sekarang? Capek. Capek.
Saya tadi melihat jimat-jimatnya banyak banget. Jimat Ibu Ana. Semuanya berbentuk ada yang dililit ya. Satu ini tapi nggak dibawa, soalnya kalau dibawa semua berat. Itu apa? Tadinya waktu ininya cuma ininya doang. Batunya aja. Iya, tapi ini udah dibikin kalung. Terus satu lagi apa, Bu? Ini sepasang laki-laki sama perempuan. Itu apa? Ular. Bukan. Kalau yang berupa ular ditaruhnya di cincin. Yang satunya lagi yang di keris itu. Yang udah ke badan saya itu. Ini apa, Bu? Batu mustika. Ya intinya sih Cuma 2 macam doang aku bawa. Ibu Ana ingin sharing tentang kebolehannya dan menunjukkan ilmunya ya. Ya enggak juga. Ibu beneran pengen lepas dari semuanya. Pengen lepas, tapi kalau ini kan, ini mah yang pernah saya buat ngobatin, Itu apa? Minyak apa itu? misik. Menurut Roy itu nggak baik semuanya loh. Kalau kamu bisa simpan itu lama-lama, karakter kamu yang sopan, lama-lama jadi galak loh. Kamu orang baik loh, jujur terus terang. Ya. Kamu anggap saya mungkin usianya lebih muda dari Ibu Ana. Anggap saja saya anaknya Ibu Ana. Saya hanya berpesan, Bu, jangan pakai gitu-gituan lagi, Bu. Saya khawatir nyawa Ibu yang melayang. Ya. Clara Gop aja pakai gitu tadi. Ya. Ini juga yang di rumah mau taruh di tempat yang saya nemuin. Ya, bagus. Kalau emang nggak ketemu tempatnya, kubur dalam selama sampai 2 meter ketinggiannya dari permukaan tanah sampai ke bawah. Kayak lagi bikin kuburan. Ya. Tidak ada yang bisa menculik barang itu lagi. Iya, Ya. Terima kasih, Bu. iya. Makasih banyak. Terima kasih. Ini pasti. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Clara baik-baik aja nggak? Masih butuh minum? Ada. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka Anda tak ada bedanya dengan penjahat. Tetapi jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka Anda akan menjadi manusia yang mulia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. 2 partisipan yang hadir malam ini adalah Ridwan dan Ana. Ridwan tadi melakukan ritual babi ngepet untuk mengambil uang orang-orang yang ada di sekelilingnya dan menggunakan medium kaca yang tadi dihancurkan ya Roy. Iya. Nah ternyata sampai sekarang tuh masih banyak orang melakukan itu ya. Iya, saya juga heran. Masih ada aja gitu loh. Dan memang benar-benar ada di daerah-daerah tertentu. Itu kalau misalnya terus dilakukan justru bisa jadi bumerang ya. Justru jadi bumerang lah buat kita, buat orang tersebut. Mereka kan menciptakan karma buruk, kemudian mereka jadi babi ngepet ngambil uang orang. Apa bedanya sama maling? Iya betul. Ya. Jadi akan berbalik ke dirinya mereka sendiri. Nggak akan kaya-kaya kalau dari kerjaan kayak gitu. Ya mudah-mudahan Nggak tadi apa akan, yang nggak kita akan. lakuin sih bisa buka pikiran dia ya. Iya, gak bakal kaya. Pokoknya uang jin dimakan setan. Kalau yang instan-instan kayak gitu, apalagi melibatkan jin. Iya. Kalau Bu Ana tadi Nah, sampai meninggalkan studio masih terasa mistisnya loh. Roy. Baik, berbanding terbalik dengan Ibu Ana, kalau Ridwan kan agak kesel ya karena saya hancurin kacanya. Tapi Ibu Ana masih bisa kooperatif untuk diajak ngobrol dan negosiasi. Tetapi hanya saja Ibu Ana itu, ya, Ibu Ana itu tampaknya saya pengen banget ke rumah dia. Iya ya. Oke. Baik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Bu Ridwan,
dan juga Ana. Dan mudah-mudahan tidak ada orang-orang yang melakukan hal seperti ini lagi ya Roy. Clara, mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Ya, jangan kapok untuk datang ke sini. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa bisa datang ke sini, bisa ketemu Roy Thank dan you kita Clara semua. Gova. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Roy, terima kasih Terima atas semua kasih. penjelasan pencerahannya. Terima kasih.